Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Arena Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak-mbak semuanya terhindar dari mara bahaya, amin. Semoga mbak-mbak semuanya dipermudah segala urusan amin ya robbal alamin. Tak doakan semoga sampai semuanya saya selalu mensupport channel iki. Muga-muga ya berhasil, muga-muga ya sukses mbak yang perantauan, amin ya robbal alamin. Nah, mbak-mbak semuanya, kali ini kita bakal membahas salah satu kasus PRT asing di negara Hong Kong, dan kasus iki banyak sekali pelajaran yang bisa diambil kan kawan. Dan semoga dengan adanya kasus iki, bagikan kawan yang memiliki adik, saudara, tetangga, sekampung, atau mungkin yang anda kenal lah, jika mengalami kasus yang sama, muga-muga sama bisa menasihati mbak, harus bagaimana sih kalau seandainya kasus-kasus seperti ini menimpa salah satu orang terdekat kita. Semoga bermanfaat. Channel ini bakal membahasnya, dan silakan kawan simak dan kalau perlu di-share. Dan ini adalah pembahasan buat kawan-kawan semuanya. Oke, ini ceritanya, panggil aja namanya Mbak S. Mbak S ki nama asli, tetapi tak ambil bagian depan hurufnya ya, Mbak S. Nah, Mbak S iki belum memiliki pengalaman kerja dimanapun. Jadi pada waktu kui pengalaman pertama yang kerja di negara Hong Kong mbak. Dan saat iki kasusnya masih berjalan. Artinya kasus Mbak iki masih dipersidangkan, belum menemui titik temu, belum ada finalnya. Oke, iki namanya Mbak S. Mbak S ki bekerja di majikan terakhir dia selama 6 bulan. Jadi ki hampir selesai potongan mbak. Tapi tiba-tiba majikan iki memutuskan kontrak kerja secara interminate. Padahal untuk mencapai 6 bulan mbak iki dihajar secara habis-habisan, fisik dia maupun mental dia. Jadi di tempat majikan dia tuh banyak sekali mengalami kekerasan fisik maupun mental mbak. Jadi hampir aja mbak nggak kuat. Nggak kuat bisa stresenan kan. Jadi pengalaman apa sih yang sampai mbak Eki benar-benar dihajar sama fisik sama mentalnya dia? Yang pertama, mbak Eki ketika sampai di tempat majikan, menginjakan kaki di rumah majikan, udah dimintai paspor mbak. Paspor kontrak kerja gue diminta diambil oleh majikannya, dirampas, dengan tujuan agar Mbak Eki nggak boleh kabur, dan agar majikan iki juga bisa mengekang Mbak E. Koyok antara majikan sama agensi iki adanya kong kali kong, karena majikan iki menurut aku ki jahat banget Mbak. Oke, jadi sampai di rumah majikan Mbak Eki langsung dimintai paspor sama kontrak kerja. Dan kemudian setiap hari HP Mbak Eki dicek oleh majikannya. Ada nggak sih si Mbak Eki melaporkan perilaku majikannya ke dutaan dan juga ke teman-temannya. Jadi setiap hari itu HP-nya diminta. Mana HP kamu? Mana HP kamu? Jadi dicek mbak. Dicek ada nggak PRT iku teleponan sama orang, kemudian SMS sama orang. Jadi cek terus mbak setiap harinya. Dan kemudian setiap tengah malam bos iki ada kerjaan, yang mana kerjaan itu membutuhkan tenaga mbak E. Jadi setiap tengah malam mbak Eki selalu dibangunkan oleh majikannya mbak. Padahal dari pagi sampai malam mbak Eki kerja capek-capean, maunya istirahat tengah malam pun dibangunkan oleh majikannya. Dan mbak Eki tidur di ruang tamu, jadi bukan di kamar pribadinya dia. Jadi ketika Mbak Eki mendengar bos Eki teriak-teriak manggil dia, jadi Mbak Eki kedengaran. Jadi mbak, jadi udah kerjanya capek, kemudian tidurnya kurang, kemudian yang paling parah, ternyata Mbak Eki diberi makanan yang nggak cukup oleh majikannya. Jadi ya 3 kali trikil ya mbak ya. Jadi iki membuat Mbak Eki sengsara sekali sampai Mbak Eki
kerja pun jadi lambat. Perkaranya apa? Majikan kui bener-bener memeras tenaga Mbak E, kemudian tidak memberikan makanan yang cukup sama Mbak E. Dan yang paling parah Mbak Iki kan masih masa-masa potongan gaji yo. Seharusnya setiap bulan Iki kan mendapatkan sisa gaji. Tetapi Mbak Iki setiap bulan tidak mendapatkan sisa gaji Mbak. Iki gajian sampai ditunda selama 3 bulan. Yang seharusnya sisa gaji dari potongan agensi PT, nanti sisanya per bulan kan dikasih Mbak E kan harusnya, tapi enggak dikasih, nunggu 3 bulan dulu baru dikasih sisa gaji potongan PT maupun potongan agensi. Jadi Mbak Eki sengsara sekali di situ. Setelah Mbak Eki gajian, dia itu tidak menerima utuh Mbak, karena setelah dia gajian nanti majikane kui menyuruh Mbak E untuk membeli makanan atau minuman buat para majikan atas nama Mbak Eki membuat kesalahan kerjaan atau Mbak Eki telah merusakkan entah kui gelas atau piring. Jadi semuanya kerjaan dia yang dianggap kurang bersih, kurang rapi, kemudian kurang bagus dalam bekerja, iku nanti masuk di dalam denda Mbak. Dendane nanti disuruh beliin makanan, entah itu roti, snack, air di supermarket sana. Jadi dia tuh gaji 3.000 yang tidak diberi selama 3 bulan tadi, kemudian masih dipotong ketika Mbak E membuat kesalahan. Kemudian nanti bulan ke-4 Mbak Eki mendapatkan gaji 1.900. Kemudian nanti 2 bulan lagi Mbak Eki gajian lagi 1.000. Jadi dalam kasus ini Mbak Eki sudah gajinya ditunda, kemudian masih dipotong, kemudian harusnya Mbak Eki mendapatkan gaji 2.000 dari potongan agensi, potongan PT, kui pun masih dipotong oleh majikane dan kemudian masih dipotong lagi karena Mbak E membuat kesalahan. Jadi majikannya Eki sangat licik sekali, sangat licik dan picik. Jadi karena kelicikan majikane Eki, alhasil Mbak Eki bener-bener neng kono sengsara sampai dia Eki kurus kering kan kawan. Yus koyo wong penyakitan kan kawan. Jadi karena dia Eki hampir selesai potongan gaji, alhasil Mbak Eki diinterminate oleh majikane. Mungkin ada nih kalikong sama agensi, karena selesai potong aja Mbak Eki langsung disuruh keluar oleh majikane secara interminate. Ketika di interminate kan harusnya mendapat gaji uang interminitan kan? Enggak. Jadi gaji uang interminitan yang harus Mbak E dapatkan iki sama majikan tidak diberi Mbak, karena majikan kui menyuruh Mbak E iki tanda tangan kertas kosong. Jadi Mbak E iki tanda tangan kertas kosong, ternyata kertas kosong kui diisi oleh majikane sebagai surat pemutusan kontrak kerja secara intermediate yang dilakukan oleh majikannya tadi, yang dilakukan oleh Mbak E tadi, Mbak S tadi. Padahal majikaneku yang menyuruh tanda tangan di atas kertas kosong kan. Jadi majikaneku sangat sekali menipu. Jadi melakukan penipuan sama Mbak E, licik dan menipu. Jadi Mbak Eki akhirnya setelah diputus kontrak secara intermediate, akhirnya Mbak Eki melaporkan diri ke sebuah lembaga organisasi. Dan saat ini kasusnya dalam proses pengadilan, belum menemui titik hasil, belum adanya kesepakatan, kemudian belum adanya final. Siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi dalam kasus ini kita banyak belajar kan kawan, kalau majikan iki jahat, licik, kemudian majikan ketika jahat dan licik sama jangan sampai bertahan begitu lamanya, karena ketika sampean bertahan segitu lamanya, fisik sampean dihajar, kemudian mental sampean dihajar habis-habisan, takutnya sampean stres. Jadi silakan Anda melaporkan diri ke agensi. Kalaupun agensi sampean kong kali kong dengan sengaja bekerja sama dengan majikan Anda, bahkan
dengan sengaja agen si majikan iki mengambil HP sampean, maka sampean bisa minta bantuan sama temen di flat Anda atau sampean bisa melarikan diri. Tetapi ketika sampean melarikan diri, tolong sampean harus mencari orang Indonesia, PRT asal Indonesia yang dimana kui paham mengenai kasus-kasus Anda, bagaimana dia membantu Anda nantinya. Jadi intinya perlu sekali mencari orang yang paham mengenai undang-undang ketenagakerjaan. Ketika sampean lari, sampean harus melapor kemana. Jangan sampai Anda lari ke orang yang salah, malah Anda disembunyikan, kemudian majikan bisa melaporkan Anda karena telah melarikan diri, padahal majikan yang salah. Jadi sekali lagi, kalau Anda melarikan diri, kui harus lapor ke KJRI atau lapor ke polisi. Jangan sampai majikan dulu yang melaporkan Anda melarikan diri. Karena kalau Anda dianggap melarikan diri karena Anda ingin bebas, maka sampean bisa di blacklist oleh imigrasi dari laporan majikan Anda. Jadi hati-hati ya kawan dalam kasus iki. Nah, Mbak Iki juga sering diancam oleh majikan kan kawan. Jadi Mbak Iki ketika dia iki kerjanya lelet, kemudian kerjanya kurang bagus, majikan iki selalu bilang kalau kamu kerja nggak bagus, kalau kamu kerjanya lelet, dan kalau kamu sampai melarikan diri, aku bakal melaporkan kamu ke imigrasi biar kamu dideportasi, biar kamu nanti masuk catatan daftar hitam, kemudian kamu dipenjara dan kamu tidak bisa kembali lagi bekerja di negara Hong Kong. Jadi Mbak Eki juga sering sekali mengalami yang namanya pengancaman yang dilakukan oleh majikan ini kan kawan. Jadi kalau orang-orang yang nggak cukup pengetahuan, kemudian nggak paham bahasa, pasti mereka akan diam. Dan sepertinya majikan ini sering juga melakukan hal yang sama kepada CC atau mantan CC-nya terdahulu. Jadi wajar ketika dia paham bagaimana cara melakukan penipuan terhadap Mbak E dan juga penipuan terhadap imigrasi. Kalau ada seperti ini, tolong kawan untuk segera melaporkan diri ke organisasi atau bisa melaporkan diri ke KJRI. Jangan sampai Anda diam terus menerus yang akhirnya sampean bertahan terus sampai iso stres dengan situasi seperti ini. Semoga dengan adanya pembahasan ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Jangan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.